Baik, perkenalkan kami dari kelompok IPE 4. Hari ini kami akan mempresentasikan sidang kerja kami yang berjudul peran masing-masing prodi dalam kolaborasi IPE. Berikut anggota kelompok kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai peran profesi dokter dalam IPE. Next slide. Yang pertama, sebagai healer pada masyarakat kuno, pada dasarnya seorang dokter harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga kepribadian yang hangat. Yang kedua, perkembangan ilmu kedokteran. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, dokter harus memiliki kompetensi dan memperbarui pengetahuannya mengikuti perkembangan bidang ilmu. Next slide. Yang ketiga, dituntut bekerja sama efektif agar memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat terlibat dalam komunitas medis. Yang keempat, dokter sebagai care provider, dokter mampu memberikan analisis kebutuhan dan penanganan pasien secara holistik. Pasien dipandang sebagai bagian dari komunitas, tidak ada perbedaan penanganan antar pasiennya, dan dilandasi hubungan berkelanjutan dan saling percaya. Selanjutnya. Selanjutnya, dokter sebagai decision maker dalam hal ini meliputi 4 hal, yaitu kemampuan memilih cara pengobatan atau terapi, kemampuan memilih cara tindakan berbasis teknologi, mampu menerapkan teknologi penunjang secara etik, dan mampu memilih cara untuk mencapai cost effectiveness. Dan selanjutnya ada dokter sebagai komunikator. Dalam hal ini, kemampuan yang diharapkan yaitu yang pertama, mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik, sopan, serta profesional. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan profesi kesehatan lain. Yang ketiga, mampu memberikan penjelasan dan edukasi yang efektif. Dan yang terakhir, mampu mempromosikan gaya hidup sehat. Selanjutnya, dokter sebagai community leader, di mana dokter harus dapat dipercaya agar dapat mengerti keadaan dalam masyarakat dan menentukan kebutuhan bersama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat untuk kemudian dilaksanakan dalam suatu program. Dokter sebagai manajer berkaitan dengan komunikasi dengan rekan kerja dan pasien, di mana dokter dituntut untuk membentuk raport dengan merespon perasaan seseorang dengan baik dan bersikap terbuka agar tercapai kerjasama yang harmonis. Juga untuk memiliki judgement yang tepat untuk memanfaatkan data kesehatan dan koneksi untuk memenuhi kebutuhan pasien dan komunitas. Baik, selanjutnya profesi dokter gigi. Dokter gigi sebagai salah satu pelaku kesehatan harus membuka diri, membuka wacana, dan membuka pengetahuannya, sehingga keluhan pasien tidak terbatas hanya pada gigi dan rongga mulut yang ditemui dalam keseharian, serta dapat dalam kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Contoh seperti seorang pasien dengan riwayat diabetes mellitus tidak hanya dirawat keluhan kegoyangan giginya, tapi juga berinteraksi dengan sejawat bidang lain. Contohnya seperti dokter umum yang akan memperbaiki kondisi umumnya. Selain itu juga harus berkomunikasi dengan teman-teman perawat, sehingga higien keseharian pasien terjaga, seperti pasien tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar tanpa melukai gusinya. Pasien pun dapat didampingi dalam pilihan asupan pola makan, sehingga tidak mempengaruhi keparahan kondisi kegoyangan giginya. Serta dapat juga melakukan kerjasama dengan sejawat apoteker yang diperlukan, sehingga pasien rutin dan taat dalam minum obat yang merupakan bagian dari proses kesembuhan. Baik, dalam profesi dokter gigi, IPE juga termasuk dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, di mana masuk ke dalam domain 1 profesionalisme, subdomain 4 tentang hubungan sosial kultural dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, di mana terdapat 2 kompetensi yang harus dimiliki dokter gigi, yaitu kompetensi umum dan penunjang. Next. Selanjutnya adalah profesi kesehatan masyarakat. Next. Berdasarkan pengertiannya, profesi kesehatan masyarakat merupakan suatu ilmu dan seni di mana bertugas dalam upaya mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir dalam upaya peningkatan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan personal, serta sebagainya. Untuk peran dari profesi kesehatan dalam IPE itu akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Selanjutnya ada peran profesi kesehatan masyarakat dalam kolaborasi IPE, di mana yang pertama, melakukan upaya preventif dan promotif dalam mengantisipasi timbulnya suatu penyakit, yang kedua, melakukan monitoring status kesehatan, yang ketiga, menyelidiki masalah kesehatan, yang keempat, menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat, yang kelima, memobilisasi kemitraan masyarakat, keenam, mengembangkan rencana dan kebijakan,
Ke-7, menegakkan hukum dan peraturan. Ke-8, menjamin ketersediaan layanan kesehatan. Yang ke-9, melakukan evaluasi efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Serta yang terakhir ada melakukan penelitian. Selanjutnya adalah peran profesi perawat. Next. Ilmu keperawatan merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai cara memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang sehat maupun orang sakit dalam bentuk pelayanan fisik, psikis, dan sosial, hingga individu tersebut berada di tahap sehat sejahtera. Tugas yang dilakukan yaitu meliputi pengabdian, pelayanan, dan berinteraksi dengan orang yang dirawat. Oleh karena itu, perawat membutuhkan bekal ilmu dalam berkomunikasi serta keterampilan interprofesional yang baik. Secara umum, peran dan fungsi profesi keperawatan dalam kolaborasi IPE adalah yang pertama, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan atau caregiver secara komprehensif dan berkesinambungan. Kemudian peran yang kedua, peran sebagai advokat pasien. Yang ketiga, peran sebagai edukator untuk memberikan health education terkait cara pencegahan penyakit atau upaya preventif. Yang keempat, peran sebagai koordinator. Yang kelima, peran sebagai kolaborator. Yang keenam, pengambil keputusan etik. Dan yang terakhir, peran pembaharu, yakni perawat sebagai peneliti untuk mencari evidence base yang terbaru dan dapat dijamin keberhasilannya untuk diterapkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Baik, selanjutnya adalah dalam profesi psikologi. Next. Dalam peran di ruang lingkup keanggotaan IPE, profesi psikologi memiliki dua peran penting. Yang pertama, melaksanakan tugas berdasarkan profesi secara profesional, serta menjadi penengah melalui kemampuan komunikasi jika ada dalam anggota tim medis terdapat konflik. Next. Dalam menjadi pendengar di tim medis jika terdapat konflik, itu dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu mengkomunikasikan kepada dua belah pihak yang bertikai. Kedua, itu dapat dilakukan dengan cara mencari sumber konflik permasalahan. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan komunikasi personal kepada kedua belah pihak dengan menanyakan apa penyebab yang menjadi konflik. Next. Secara mendasar, peran profesi psikologi ada 3, yaitu pemberi konseling, asesmen, dan pemberian psikoterapi. Next. Nah, dalam kolaborasi IPE, peran profesi psikologi perlu saling terlibat dengan profesi tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan komprehensif bagi klien. Profesi psikolog bertugas untuk melakukan kegiatan promotif preventif dan juga kegiatan kuratif rehabilitatif. Next. Selanjutnya, peran fisioterapi. Next. Peran fisioterapis di dalam penanganannya memberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan gangguan fungsi dan gerak tubuh seseorang di sepanjang jalur kehidupannya. Peranan fisioterapis meliputi tahap preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang selanjutnya akan bekerja sama dengan pihak lainnya. Peranan kolaborasi fisioterapi dalam IPE itu diperlukan untuk dapat membahas serta memecahkan suatu masalah yang dialami oleh pasien, dan juga ini dapat berguna untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Jika semua profesi dapat berkolaborasi serta mengerjakan tugas dengan baik, maka akan dapat menghasilkan suatu pelayanan kesehatan yang baik. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada profesi apoteker atau tenaga ahli kesehatan, di mana apoteker atau tenaga ahli farmasi bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai resep dokter serta memastikan efektivitas dan keamanan dari penggunaan obat, di mana peranan tenaga kefarmasian atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yaitu yang pertama, pelayanan langsung untuk meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko efek samping atau patient safety. Untuk peranan selanjutnya yaitu berkomunikasi efektif secara aktif menggali permasalahan pasien terkait penggunaan obat. Lalu peranan lainnya yaitu melakukan edukasi dan motivasi kepada pasien agar mengkonsumsi obat yang diberikan dengan tepat waktu dan benar. Peranan lainnya juga ikut bekerja sama atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Next. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.